Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Insolihah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran ekonomi mengenai pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagang. Yang kedua adalah karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, usaha yang dilakukan. Poin pertama, perusahaan dagang menjual produk berupa barang berwujud, antara lain barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku atau bahan mentah. Poin kedua, perusahaan dagang tidak melakukan pengolahan atas barang dagang. Poin ketiga, perusahaan dagang memiliki aktivitas pokok sebagai berikut, yaitu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Yang kedua adalah kegiatan akuntansi. Poin pertama, menggunakan akun penyediaan barang dagang. Poin kedua, ada perhitungan harga pokok penjualan. Yang ketiga, laporan laba rugi dapat menggunakan single step atau langsung dan multiple step atau bertahap. Yang ketiga adalah transaksi perusahaan dagang, yaitu pembelian barang dagang dengan tunai atau kredit, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan tunai atau kredit, retur penjualan dan pengurangan harga, serta potongan penjualan. Poin selanjutnya yaitu syarat-syarat penyerahan barang. Yang pertama adalah FOB, Shipping Point atau Free on Board. Syarat ini menyatakan bahwa semua beban dan tanggung jawab atas barang sudah beralih kepada pembeli sejak barang itu keluar dari gudang penjual. Semua risiko atas barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua adalah FOB Destination Point atau Cash and Freight. Tanggung jawab atas barang diserah terimakan di gudang pembeli sehingga penjual harus menanggung beban angkut barang serta risiko sampai barang tersebut di tangan pembeli atau tempat yang disetujui bersama. Yang selanjutnya yaitu syarat pembayaran barang. Dalam perjanjian jual beli barang dagangan, terdapat beberapa syarat pembayaran antara lain sebagai berikut, yaitu poin pertama, tunai atau kontan. Poin kedua, N/30. Poin ketiga, N/EOM atau end of month. Yang keempat yaitu N/10 EOM. Yang kelima adalah 2/10 atau N/30. Selanjutnya adalah mekanisme debit kredit dalam perusahaan dagang. Dalam pembelian, debit bertambah, kredit berkurang. Dalam retur pembelian dan pengurangan harga, kredit bertambah, debit berkurang. Dalam potongan pembelian, kredit bertambah, debit berkurang. Dalam penjualan, debit berkurang, kredit bertambah. Dalam retur penjualan dan potongan harga, debit bertambah, kredit berkurang. Dan dalam potongan penjualan, debit bertambah, kredit berkurang. Poin selanjutnya yaitu perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Dalam perusahaan jasa, kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan dalam perusahaan dagang, kegiatannya melakukan pembelian atau penjualan barang dagangan kepada masyarakat. Dalam perusahaan jasa, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan dagang, pendapatan berasal dari hasil penjualan barang dagangan kepada masyarakat. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, sedangkan perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi. Dalam perusahaan jasa juga tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Sedangkan dalam perusahaan dagang, perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba rugi. Dalam perusahaan jasa, laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Sedangkan dalam perusahaan dagang, beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Yang selanjutnya adalah bukti transaksi. Yang pertama adalah bentuk faktur, kedua memo debit, ketiga memo kredit, keempat bukti kas masuk, dan kelima bukti kas keluar.
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.